ditemukan oleh ilmuwan dengan sekolah yang tinggi, waktu yang ratusan tahun kemudian melakukan penelitian dengan teori fisika dan seterusnya, dengan alat-alat yang canggih, ditemukan keberadaan bumi tadinya ini adalah nyatu kemudian terpecah menjadi dua bagian. Ini yang disebut teori singularitas Big Bang. Kok bisa? Justru orang barat kemudian menemukan itu, menemukan Islam setelah mereka mendengarkan bahwa di dalam Al-Quran ada data seperti yang diterangkan oleh teori Big Bang. Itu. Makanya kami umat Islam itu sangat bangga gitu loh. Tidaklah mungkin hal ini adalah karangan pribadi Nabi Muhammad. Sejak Quran dari 14 abad silam, itu salah satu yang membuat kemudian Barat itu berdetak kagum kemudian, itu adanya teori Big Bang yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin, kata Allah, kata mereka. Ini mustahil. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Anbiya, apabila orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Coba, ini pertanyaan. Kalau Big Bang sudah menemukan, kata Allah, bahwa ternyata secara teori bumi ini tadinya adalah satu kemudian berpisah, kata Allah, kenapa mereka tidak beriman ketika hal ini kami sudah sampaikan terlebih dahulu di dalam Al-Quran? Apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan penelitian? Tidak mungkin, mustahil. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ar kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Seperti itu ayatnya. Awalam yaral ladina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya adalah satu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, ini juga pertanyaan kepada Ananda. 1400 tahun silam, bisa dibayangkan betapa kelamnya kehidupan masa itu. Dari kehidupan modernisasi. Tak ada alat, tak ada listrik, tak ada sama sekali. Bahkan sendal pun masih sulit untuk dicari. Kok bisa ada orang bisa menerangkan tentang alam semesta? Bukan cuma sebatas bumi. Alam semesta, langit dan bumi yang diceritakan secara gamblang kayak begitu. Kok bisa? Ini mustahil dari manusia. Pasti dari penciptanya alam semesta yang menginformasikan itu. Kalau begitu, Al-Quran adalah firman Allah. Kalau begitu, Islam yang diridai oleh Allah. Kalau begitu, celakalah orang yang tidak melakukan syahadatain untuk menyelamatkan dirinya dari kekufuran. Oh, berarti semua itu sudah ada dan sudah dijelaskan ya, Bang. Soalnya kan selama ini saya sekolah kan di sekolah Kristen ya, dan nggak ada yang jelasin sih tentang hal itu. Iya, ini bahaya kalau kita Dan jelaskan tentang penciptaan di Bible. Hancur otak kita nanti. Karena iya, Bang, nggak ada, irrasional. makanya bingung aja. Iya, begitulah. Terus kan di sejarah itu juga ada, Bang. Kayak manusia itu awalnya dari kera yang ketemu tulang-tulangnya lah atau apalah, terus dikait-kaitkan dengan manusia yang sekarang. Nah, itu juga dijelaskan atau tidak, Bang? Soalnya kalau yang saya tahu kan Tuhan menciptakan manusia itu dengan wujud yang sempurna yang seperti sekarang gitu. Gimana? Sorry. Kan dalam sejarah itu kan manusia berasal dari kera. Katanya mati kera meja. yang apa namanya?
Bang, yang apa ditemukan tulang-tulangnya terus akhirnya berubah perlahan menjadi manusia yang bentuknya sekarang ini. Tapi kan kalau dalam agama kita diajarinya itu kayak Tuhan menciptakan manusia itu secara bentuk wujudnya itu udah sempurna seperti sekarang gitu loh. Iya. Makanya kami umat Islam itu ketika proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalau dia kerah mustahil menjawab. Alhamdulillah, Al-Quran menuturkan begitu sempurna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka semua menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi akan itu. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Ananda, sebelum kita menjadi eksis, menjadi makhluk biologis, di alam roh, kita sudah pandai bercakap. Di alam roh, Allah sudah memberikan kita kemudian nafas, jiwa, sehingga kita mampu menjawab pertanyaan Allah di alam ruh. Alastu bi rabbikum, hai engkau roh, apakah engkau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kemudian menjawab, betul engkau adalah Tuhanku. Jadi bagaimana mungkin kita ini berasal dari kera monyet? Kecuali mungkin yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, barangkali, saya nggak menuduh, mungkin. Tapi kalau umat Islam nggak mungkin. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nggak mungkin. Di alam ruh aja kita sudah manusia. Bagaimana mau jadi monyet? Nggak mungkin. Mustahil. Allahu Akbar. Ada lagi? Kira-kira monyet bisa bicara nggak? Enggak, Bang. Enggak kan? Jadi kita bukan dari monyet. Karena kita di alam ruh aja sudah menjawab. Yang dia tanya tadi Manjuma itu surat Al-Mu'minun 12-14. Embriologi dia tanya juga tadi. Apa? Surah? Al-Mu'minun 12-14. Mengenai embriologi. Al-Mu'minun. Masya Allah. Ya dia tanya tadi. Iya, baik. Satu dari beberapa surah andalan umat Islam, andalan saya juga, ketika ditanya tentang jaminan surga di dalam Islam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Umat Islam maksudnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tak bermanfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa kecuali ala azwajihim, kepada istri mereka. Wa ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan hamba yang mereka punya, sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Maka siapa yang mencari melampiaskan syahwat selain daripada itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung pula lah orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim hafizun. Yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika hum warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi
alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang Islam, orang yang salat, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga janji, orang yang berinfak, zakat, menjaga dirinya untuk tidak berzina, kata Allah, kepada mereka diberikan warisan. Kalau warisan berarti hak milik prerogatif kepada siapa warisan itu diberikan. Alhamdulillah, setiap insan Islam memiliki warisan surga firdaus. Nah, lalu kemudian walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, dan kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Subhanallah. Dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu? Tidak ada mikroskop, tidak ada apalagi itu yang dipakai untuk USG apa namanya itu? Kontraktor, kalkulator, eskavator, nggak ada. Kontrasepsi. Nah, kontrasepsi, kontradiksi, nggak ada alat. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan hal ini. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Sementara kitab yang lebih dulu di dalam kitab Ayub dikatakan manusia dikeraskan seperti keju yang dipancarkan. Mati meja. Tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Kan udah itu apa kalian nih? Jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Jadi umat Islam ketika mereka mati itu tidak mati, mereka hidup. Siapa mereka yang gugur di jalan Allah? Siapa mereka yang mati di jalan Allah? Mereka yang menjaga sholat. Mereka yang menjaga dinul Islam. Mereka yang menjaga kemudian syahadatnya. Untuk tidak syirik. Untuk tidak musyrik. Mereka mati.
mati dalam keadaan berada di jalan Allah. Siapapun itu. Bukan yang hanya di medan perang. Tidak. Ibu yang melahirkan. Ibu yang menjaga kemudian anak-anaknya. Ibu yang memasak makanan untuk anak-anaknya. Mereka yang membesarkan anak-anaknya. Mereka yang menjaga amanah dari suaminya. Mereka yang tetap dalam keistiqomahan terhadap Islam. Mati mereka. Mereka sesungguhnya tidak mati. Mereka hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ini jelas dalam Al-Quran. Makanya orang yang meninggal itu harus menjadi tanggung jawab ahli mayit keluarganya untuk melakukan prosesi penghormatan kepada jasadnya. Dikuburkan dengan cara Islam, dengan cara-cara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Makanya orang yang kemudian mu'alaf, ketika mereka bersyahadat, wajib kemudian yang mensyahadatkan memberikan sertifikat berdasarkan apa yang ada di negara kita ini. Sebagai sebagai legalitas hukum, untuk supaya mereka ketika meninggal tidak diambil oleh keluarganya yang kafir, dikuburkan secara kafir. Dan mereka dikuburkan oleh umat Islam yang ada sekelilingnya, dikuburkan dalam keadaan muslim atau muslimah. Karena hidup itu akan berlanjut. Tak ada yang disebut kematian yang membayang-bayangi kita itu. Begitu kita mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh kodong, nami kodong, Pak Bom Bom. Oh bukan gitu. Ya kesian dia ya, dia udah nggak ada. Siapa bilang? Dia tetap ada. Sekali manusia dicipta, manusia itu kekal. Entah itu kekalnya di neraka atau kekalnya di surga. Kekal dia. Nggak ada lagi kematian. Nggak ada lagi perpindahan, maksudnya mati dalam keadaan seperti yang kita lihat. Tak ada. Tak ada kematian itu. Justru kematian yang kita lihat selama ini, itulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Itu. Maka kita harus memperbaiki kehidupan kita di bumi ini. Kenapa? Pada saat kaki selangkah menuju kematian, selangkah masuk ke dalam tanah, kita tidak menghadap lagi ke bumi. Kita menghadapnya ke akhirat. Urusan kita berhadapan dengan akhirat. Apa yang kita bawa? Harta. Kan? Cincin? Bukan. Kalung? Bukan. Mobil? Bukan. Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Ayo. Coba. Orang yang meninggal. Ditinggal hartanya kan. Ditinggal istrinya kan. Ditinggal semua yang dia punya kan. Ditinggal. Masuk ke liang lahat. Apa di situ tak ada perkara? Ada perkara. Gak mungkin tak ada. Enak kali. Contoh. Contoh nih ya. Misalnya Pak Bom Bom bertetangga dengan Pak Handi. Tiba-tiba Pak Bom Bom ini pingin memiliki mobil Bang Handi. Pak Bom Bom melihat Bang Handi lewat. Ketepak mobil. Ah, dipalang pakai pohon kelapa. Ketepuk mobil. Tabrak pohon. Bang Handi dibawa lari ke rumah sakit. Pak Bom Bom bawa lari mobil. Dibawa sampai ke provinsi lain. Diganti catnya, diganti kapnya, diganti semua, dipretelin. Dosa enggak Bom Bom? Dosa. Tapi tak ada yang tahu kalau pelakunya adalah dia. Selesai perkara. Matilah Pak Bom Bom. Mati juga Bang Handi. Tak ada di dunia hukuman. Dia tidak ditahu bahwa dialah yang mencelakai Bang Handi. Dia yang mengambil kendaraan Bang Handi. Nggak ada yang tahu. Polisi tak tahu. Bang Handi pun bingung. Tak tahu. Biarkan saja. Tak ada. Apakah tak ada penghukuman? Oh, ada penghukuman. Begitu masuk kepada masa, tiba masa Pak Bom Bom. Dilihatlah oleh Bang Handi. Aneh. Wah, ternyata ini pelakunya. Ini pelakunya ya Rom. Jangan pernah kau izinkan dia memijakkan kakinya di jannamu. Kenapa rupanya? Dia yang pernah mencuri mobilku. Tuh. Ternyata betul. Disepalah dia masuk ke neraka. Pada masyarakat itu semuanya akan dipertontonkan oleh Allah. Tak ada yang tidak. Seperti itu Ananda. Mudah-mudahan jawaban saya ini kena kepada pertanyaan. Karena tadi pada saat Anda bertanya, saya sedang cari upil. Lanjut.
tambahin sedikit ya, kalau boleh ya, Aki. tambah. Saya tidak dengarkan jawabannya tadi. Silakan. Ya sedikit saya Pertanyaannya tambahin, ya. saya nggak dengar baik. Silakan. Jadi beliau itu bertanya apakah alam akhirat itu ada, apakah siksa kubur itu ada. Menurut kakak Pak D-nya atau siapa yang pendeta itu nggak ada. Kalau dia bilang begitu berarti dia itu biblos hanya ditaruh di ketek saja. Bibel hanya ditaruh di ketek saja. Itu sebenarnya tadi udah disindir sama Bang Juma ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 16 dari ayat 19, kita baca baik-baik. Ini siksa kubur atau bukan? Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjelati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru katanya, Bapak Abraham, kasihinlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Nih, di Bible ada cerita siksa kubur. Ini belum bercerita tentang surga neraka ini. Karena belum penghakiman. Begitu masuk kubur, orang kaya itu sangat menderita. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan tidak ada siksa kubur, berarti selama ini Bible hanya ditaruh di ketek, tidak dibaca dengan baik. Begitu Mbak, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya juga mau tanya, Bang Zuma, masih dingin. Silakan Mbak Meli. Lanjut. Nama lengkapnya nih Melisha Angela. Wih mantap namanya nih. Ya Mbak Meli, silakan. Terusin pertanyaannya apa? Saya mau tanya, kalau kan beberapa kayak saya kan kurang pintar bergaul ya kalau di sekolah, jadi saya mencari teman-teman dari online gitu kan. Nah, kebanyakan teman online saya itu kan juga Muslim. Nah, sering kali kita itu bertukar pikiran kayak Yesus sama Isa itu sama nggak sih? Dan kita berhenti sampai di situ karena nggak ada yang tahu jawabannya. Jadi saya mau tanya, sebenarnya mereka itu sama satu orang atau berbeda? Karena kan kayak memiliki kisah yang berbeda gitu loh di dua agama ini. Banyuwangi Ya. langsung. Baik. Jadi sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu cuman seorang aja yang datang di tengah Bani Israel. Lahir tanpa ayah itu cuman seorang, sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel yang diberi hikmat Injil untuk ia sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Itu cuman satu, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach. Nah, kemudian orang yang satu ini oleh sekelompok orang-orang Farisi mengajarkan kemudian kepada orang-orang Yunani, orang-orang Romawi dengan nama Yesus.
Islam kemudian datang menyebut Yeshua HaMashiach, menyebut Isos dengan sebutan Isa Al-Masih. Jadi itu berbicara satu oknum. Satu oknum yang dibicarakan di sana. Hanya saja di antara Yahudi, Kristen dan Islam ada yang menceritakannya berdasarkan dengan pewahyuan. Kalau Yeshua HaMashiach ditolak oleh Bani Israel, penolakannya melahirkan agama Kristen. Islam kemudian datang mengurai kembali benang merah pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Fattakullah wa ati'un. Hadha siratul mustaqim. Bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itu inti dari ajaran Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tiba-tiba ajaran ini kemudian ketika sampai ke barat dirubah menjadi sembahlah aku. Sehingga yang tadinya Isa, Yeshua HaMashiach, Isa bin Miriam itu berubah menjadi Yesus Kristus. Berarti perbedaannya karena adanya konsep yang merubah itu. Kesamaannya sama-sama utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel. Seperti itu adanya. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, apakah Nabi Isa dan Yesus sama? Beda. Yesus bagi penganutnya, Kristen, itu adalah Tuhan mereka, sembahan mereka. Isa bagi umat Islam itu adalah Nabi bagi Bani Israel. Itu sederhananya itu begitu. Jadi dia adalah oknum yang sama, pribadi yang sama ketika dipandang dari segi secara histori. Tugas dan tanggung jawabnya dan umatnya itu adalah satu. Isa, Yesus. Tapi ketika dipandang dari segi apologetika, maka itu adalah berbeda. Satu Tuhannya orang Kristen, yang satu adalah nabinya umat Islam. Sampai di sini jelas, Ananda? Jelas, Bang. Alhamdulillah. Ada lagi nih, Melisa? Masih. Yang saya belajar ya, ini kan kayak dari sejarah-sejarah gitu. Pejuang yang memerdekakan Indonesia itu kan kebanyakan itu rasanya beragama Islam. Nah, terus kan kadang itu kayak saya itu sekolah di Kristen. Terus agama lain termasuk agama Kristen ini kemana kok yang diceritakan semua pejuangnya itu rasanya Islam semua. Pinter tenan gue Endo, pinter tenan. Lanjut. Nah, saya mau tanya itu gimana kok agama yang lain itu tidak diceritakan gitu loh sebagai pejuang gitu. Kenapa semuanya beragama Muslim, bahkan presiden pertama pun kan agamanya juga Islam. Mantap pertanyaannya, Bang Juma. Sikat. Apa pertanyaannya? Sorry, saya lagi chatting sama ini. Pertanyaannya gini, Wakil presidennya. kenapa di sejarah itu perjuangan yang melawan Belanda ini, yang membawa ini masuk ke Republik, kenapa pejuangnya itu 99,9% Muslim semua? Kenapa nggak ada Kristen? Gitu loh. Silakan. Iya, baik. Sebenarnya, kalau kita melihat di dalam ajaran agama Islam itu ya, banyak ayat yang menyinggung hal seperti ini, yang kaitannya dengan kemerdekaan. Karena memang umat Islam itu adalah agama jihad. Apa agama jihad itu? Agama perjuangan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Di situ Allah mengatakan diwajibkan bagi kamu berperang. Artinya ketika diperangi. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Tapi kata Allah, boleh jadi yang kamu benci itu padahal itu amat baik bagimu. Begitu juga sebaliknya.
Jadi diperbolehkan. Makanya ketika ada penjajah kemudian, umat Islam diserukan satu komando untuk mengusir penjajah. Karena memang umat Islam itu agama jihad. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan kamu melampaui batas dalam memerangi mereka. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanya ketika perjuangan di Indonesia ini digalakkan dalam jihad fisabilillah, umat Islam bersatu kemudian menggaungkan Allahu Akbar, maka penjajah bisa dihapuskan di atas muka bumi pertiwi. Memang bukan 100% Islam yang berjuang. Ada juga dari Kristen, ada dari agama lain, ada. Tapi 100% penjajah itu non-Muslim. Saya ulang, memang bukan 100% perjuang itu adalah Islam, Muslim. Tetapi semua penjajah yang datang ke Nusantara itu 100% bukan Islam alias non-Muslim. Nah, lalu kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, apa yang terjadi? Perintahnya di dalam Al-Quran itu wajib. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul dan taat juga kepada pemimpin. Jadi bagaimana mungkin umat Islam bisa taat kalau pemimpinnya kafir? Maka kami umat Islam akan memperjuangkan pemimpin itu harus Islam. Harus Islam. Kalaupun tak ada calon yang Islam, Bang Suma akan mencalonkan diri. Gitu, Ananda. Jadi memang ada kaidah di dalam Islam itu kita harus taat kepada pemimpin. Maka pemimpin yang kita taati jangan pemimpin yang kafir, harus pemimpin yang sesama Islam. Karena kalau pemimpin yang kafir, kalau dia memberikan satu keputusan yang bertentangan dengan agama kita, maka itu bisa bahaya. Ya, bisa bahaya. Bahayanya gimana? Karena tidak mungkin umat Islam itu taat kepada perintah pemimpin apabila pemerintah mengajarkan kepada kami umat Islam satu perintah yang bertentangan dengan akidah umat Islam. Pasti kami tidak taat. Nah, supaya itu tidak terjadi, supaya damai sejahtera ada di Nusantara kita yang kita cintai ini, maka sebisa mungkin pemimpin kita itu adalah yang Muslim, yang Islam. Karena kalau yang Islam pasti akan mengayomi, pasti akan mencintai, pasti akan memelihara semua masyarakat penduduk Indonesia. Mau Islam ke dia, mau Kristen ke dia, mau Hindu ke dia, mau Buddha ke dia, ateis sekalipun, kalau pemimpinnya umat Islam, pasti rahmatan lil alamin. Percaya itu. Tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau agama lain, kita belum pernah mencoba kalau mereka menjadi pemimpin. Belum jadi pemimpin aja kita udah kayak begini dibuat. Saya kira begitu, Ananda. Mudah-mudahan ada manfaat dari pertanyaan antum kepada saya. Silakan. Tapi ini lontar deh Melisa. Terangin juga Banyuma. Ini kenapa ini Melisa dan keluarganya, termasuk ibunya tadinya sekarang udah mualaf ya, omnya masih ada pendeta. Dari mana asal usul Melisa ini sehingga dia beragama Kristen? Siapa yang memberi hadiah ini kepada mereka, Banyuma? Gimana Bang Handi? Melisa kan masih Siapa? Kristen. Siapa? Kenapa ini Melisa dan keluarganya beragama Kristen? Jangan Nah, dulu. itu dia. Kenapa? Pertanyaan ini yang sering saya pertanyakan juga. Kalian ini orang Indonesia asli. Tadinya nenek moyang kita itu beragama animisme. Ya kan? Ajaran animisme, ajaran Hindu. Kok tiba-tiba beragama Kristen? Dari mana? Siapa yang membawa Kristen? Ternyata yang membawanya adalah dua negara penjajah besar di atas muka bumi itu. Ini yang pertama adalah Belanda, yang kedua adalah Jerman. Nah itu negara yang dua terkenal sebagai negara yang penjajah di atas muka bumi yang hebat menjajah. Cuman Jerman tidak sempat menjajah Indonesia karena bagi wilayah jajahan. Ini Indonesia adalah bagian wilayah jajahan Belanda.
Orang Jerman tidak boleh masuk. Jangan masuk. Ini jatah kami, kata Belanda. Oke, tapi izinkan kami juga masuk ya untuk ngajar agama kami. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan kau menjajah sini. Ini wilayah saya. Jangan coba-coba ya. Gitu, Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Oh, ada telepon. Bang masih boleh tanya lagi kan ya? Bisa. Meskipun air aqua saya sudah 6 botolnya habis. Saya mau tanya itu gini, kan kayak dulu saya belajar Piagam Jakarta itu Wah, ini siapa yang sejarah Piagam Jakarta ini? Ahisugi nih. Kalau Piagam Jakarta Ahisugi. Lanjut. Piagam Jakarta awalnya kan apa sih ya, kata-katanya itu mengenai agama Islam. Terus kenapa dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu kan? Kalau kata beberapa guru sih ngomongnya ya kan karena agama di Indonesia ini kan bermacam-macam ya, nggak cuma Islam aja, kayak menghargai gitu. Nah, itu aslinya gimana? Sedangkan pejuang aja Islam. Terus kenapa harus dirubah gitu loh? Nah, ini guru matematika yang cocok jawab ini. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Guru-guru yang ada di sini, ini membahas tentang sejarah 29 Mei ya, sampai 1 Juni 1945 tentang Piagam Jakarta. Bisa jawab nggak, teman-teman? Ya, Piagam Jakarta apa sih? Piagam Jakarta dan Perumusan Pancasila ya, Mr. Muhammad Yamin itu ya? Ketuhanan yang Maha Esa ya? Dalam Ya. kata kan berubah. Bahwa Ya gini loh. silakan. Pada Suki deh, saya nggak melampaui lah, pada dulu lah. Baik. Mengenai si Piagam Jakarta ya, itu kan salah satunya kan sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian diganti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan kalimat pada Piagam Jakarta yang berbunyi Presiden ialah asli Indonesia, asli dengan beragama Islam, berubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan seterusnya lah ya, banyak sekali itu kalau kita bacakan. Nah, itulah bentuk dari kearifan umat Islam. Walaupun kita tahu seperti Mbak Meli tahu bahwa pejuang kemerdekaan ini mayoritas Islam, dan kita juga tidak memungkiri bahwa ada dari agama-agama lain yang ikut berjuang ya, seperti Patimura dan sebagainya itu. Tapi kita tetap umat Islam lah yang mayoritas. Nah, walaupun kemerdekaan itu diraih oleh mayoritas umat Islam dari perjuangan umat Islam, kita tetap tidak berlaku semena-mena terhadap agama lain. Ya, walaupun tadinya isi salah satu Piagam Jakarta di sila pertama yaitu isinya apa, diwajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam, tapi karena di situ ada kekhawatiran ya terjadi perundingan antara Muhammad Yamin dan sebagainya itu, sehingga umat Islam ngalah. Untuk apa? Untuk mencapai kedamaian, untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Itulah bentuk dari Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu, Mbak. Bang Andi mau nambah? Lanjut aja. Yang jelas ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhan satu, Mbak, ketuhanan. Jadi nggak boleh menuhankan tiga. Indonesia ini berdasarkan tauhid. Ya, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya Indonesia merdeka. Jadi negara Indonesia itu negara tauhid, bertuhan satu. Makanya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mohon teman-teman yang Tuhannya lebih dari satu, ya tolonglah kembali menjadi Indonesia, warga negara Indonesia yang baik. Itu bahasa umumnya, Mbak. Makasih. Ustadz sama Bang Handi, saya masih ada pertanyaan sih, kayak undang-undang dalam di Indonesia ini kan dibuat seperti berdasarkan pada hukum Islam. Tapi kenapa
hukum Islam itu dibedakan dengan hukum di Indonesia ini? Kenapa jadi kayak ada dua hukum gitu? Harus dijawab tuntas ini. Bedakan KUHAP. Kedua dok, dime dulu Mbak. Bedakan KUHAP dengan hukum Islam. Ya, ini kan kita tadi Pak Desugi udah menerangkan bahwa Indonesia ini negara yang kita berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa agama yang diakui di Republik ini. Jadi ada hukum negara, kami juga ada hukum Islam. Bahkan hukum Islam ini sudah diberlakukan di beberapa provinsi seluruh Indonesia, seperti Aceh, itu hukum Islam berlaku di sana. Tapi kalau hukum negara tetap hukum negara, tapi nggak terpisah. Insya Allah dalam hakim memutuskan suatu perkara itu berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, memang kita hukumnya di KUHAP itu masih banyak yang kita adopsi dari Belanda. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi saya rasa semua orang disumpah dalam mengambil keputusan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga hakim dalam memutuskan perkara. Jadi tidak luput semua kehidupan kita dari hukum Islam. Itu kira-kira perbedaannya antara hukum negara dan hukum Islam. Tapi kalau kita mau merombak ini semua itu namanya makar. Karena perjanjian dahulu itu nggak boleh berlaku seperti itu. Tapi setiap provinsi mulai dari Aceh insya Allah nanti akan berlaku hukum Islam secara mandiri. Itu Mbak kira-kira Mbak. Saya tambahin ya. Jadi begini Mbak. Negara itu hanya mengatur yang sifatnya umum. Makanya ada dua hukum ya, ada hukum negara dan ada hukum Islam. Kenapa masih ada hukum Islam di negara ini? Karena ada hukum-hukum Islam yang tidak diatur oleh negara. Contohnya mengenai pembagian waris. Itu negara nggak bisa. Mengatur itu nggak bisa. Karena apa? Karena di dalam Islam ada aturan bagaimana cara membagi warisan. Untuk perempuan berapa persen, untuk laki-laki berapa persen, untuk wanita yang ditinggal suaminya berapa persen, dan sebagainya. Kemudian ada lagi hukum nikah. Negara tidak mengatur hukum pernikahan. Makanya hukum pernikahan diserahkan kepada agama. Karena di dalam agama jelas bagaimana cara syariat pernikahan. Ya, hukum-hukum pernikahan itu ada juga. Kemudian ada lagi hukum apa lagi ya? Zakat misalnya. Nah, itu negara nggak bisa ikut campur. Itu hak umat Islam. Jadi undang-undang ya atau hukum-hukum Islam itu harus di atas undang-undang negara Indonesia. Atau ayat-ayat suci Al-Quran harus di atas ayat-ayat KUHP. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya syariat Islam itu dibawa ke undang-undang negara, ini akibatnya bisa kacau. Contoh, misalnya negara membolehkan minuman keras itu legal. Sementara di dalam Al-Quran sangat jelas dilarang, tidak boleh minum minuman keras. Nah, maka negara tidak akan mungkin bertentangan dengan hukum agama. Karena kalau negara membuat kebijakan misalnya perjudian dibolehkan, di agama tidak boleh, nah ini nanti akan bentrok, akan menimbulkan kekisruhan. Jadi negara punya undang-undang, agama punya hukum, tapi hukum negara tidak boleh di atas hukum agama. Begitu Mbak. Terima kasih. Contoh lagi satu nih, lupa tadi. Misalnya zina. Kalau berzina itu Mbak, itu hukum rajam. Tapi kalau negara itu ya di hukum sosial, paling hakim memutuskan berapa bulan. Kalau hukum Islam, koruptor yang menghisap darah rakyat gitu ya, itu hukum mati. Membunuh juga kalau bukan keluarganya nggak beri pengampunan, ya dihukum mati juga. Tapi hukum negara mengambil alih. Apakah mau berlaku hukum Islam? Ya koruptor habis di Indonesia nanti. Gitu kira-kira ya. Ya mudah-mudahan bijak lah. Pertanyaannya jangan masalah ke negara deh, masalah ke keimanan aja, kitab suci gitu. Iya, kenapa nanyanya ke situ? Ya udah, biar dia kan anak sekolah ini. ke keimanan saja Mbak.
Misalnya antara ilmu pengetahuan dengan kitab suci ya dan sebagainya, itu bagus itu untuk memperkuat iman kita. Sepertinya ada yang di belakangnya itu yang kasih materi pertanyaan. Ibunya. Saya nggak tahu itu. Ya silakan Mbak, Apa lagi yang mau ditanyakan? Gini aja Mbak Meli, kita tanya ulang. Mbak Meli, kenapa ibu kan sudah mualaf memeluk Islam? Tadinya ibu namanya Ibu Sri Handayani berubah menjadi Ibu Aisyah. Ibu Nggak boleh Dek Meli disebut ini namanya ya. nggak apa-apa, biar jelas. Udah ketahuan kok. Terus Mbak Meli ini kenapa nggak mengikuti ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa yang menghalangi? Itu dulu deh. Sekali-kali ditanya dong. Silakan. Jujur sampai sekarang pun karena saya masih memiliki beberapa pertanyaan ya, kayak benar nggak sih ajarannya, terus kayak saya berusaha untuk meyakinkan diri saya sendiri dulu, karena kan menurut saya agama itu cukup dipilih sekali dalam seumur hidup, nggak boleh pilih-pilih kayak oh nanti pindah agama deh, oh nanti gini. Nah menurut saya itu nggak boleh, jadi saya meyakinkan hati benar-benar untuk memilih satu agama untuk seumur hidup. Pertanyaan yang paling fundamental, yang paling substansi, sehingga Anda tidak ikut seperti ibu memeluk Islam. Apa kira-kira? Boleh 1, 2, 3 pertanyaan, silakan. Mungkin kalau misalnya pertanyaan itu lebih mengarah ke kayak yang saya lihat ya, lebih ke permasalahan keluarga. Nah, mungkin seperti di keluarga saya ini kan kakaknya mama ada 3 kan, yang 2 Kristen, yang 1 Islam. Nah, sebenarnya ajarannya gimana sih? Karena jujur ketiganya itu pernah membayar saya untuk meninggalkan mama demi rumah. Jadi mereka mengincar sertifikat rumah keluarga yang mama pegang gitu kan. Jadi mereka membayar saya. Nah, apakah ajaran Islam itu juga mengajarkan yang seperti itu gitu loh? Karena kakaknya mama yang laki itu kan dia Islam, tapi dia bilang kayak kamu ikut saya aja, nanti mama mau biarin. Nah, jadi di ajaran Islam itu kayak gimana sih? Kenapa kok ada orang kayak gitu? Baik. Silakan. Jadi ketika kita melihat agama, ya untuk mencari tahu kebenaran sebuah agama, itu jangan dilihat dari oknum. Karena sifatnya oknum itu relatif. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Kalau kita melihat agama dari kelakuan oknum, maka kita tidak akan menemukan agama yang benar. Saya jamin tidak akan menemukan agama yang benar. Hari ini kita melihat orang Kristen ini baik banget, ya kan, kasih. Tiba-tiba besok ketemu orang Kristen lagi ngerampok. Oh, kalau begitu Kristen agama jelek. Hari ini kita ketemu orang Kristen yang lagi baik banget, ya kan, suka membantu, suka menyumbang. Besok tiba-tiba ketemu orang Islam lagi nyopet. Oh, ternyata Islam agama nggak benar. Bukan begitu. Menilai agama bukan dari kelakuan oknum, tapi lihat apa yang diajarkan di dalam agamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kamu mengambil harta saudaramu dengan maksud tanpa izin ya. Jangan kamu mengambil harta saudaramu tanpa izin, walaupun hanya dengan maksud bersendau gurau. Ingat, bersendau gurau, misalnya Mbak Meli punya HP, lalu saya sembunyikan. Saya tidak bermaksud untuk memiliki. Saya sembunyikan supaya Mbak Meli itu mencari-cari atau ngeprank dalam bahasa gaulnya. Itu dilarang di dalam Islam, nggak boleh. Lalu bagaimana dengan yang di Bible? Suatu ketika Anda baca di dalam Markus 11 ayat 1 sampai ayat 3, Matius 21 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 ayat sampai ayat 33.
Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Bukit Zaitun, di di Betania dekat Yerusalem, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Jika ada orang bertanya, katakan Tuhan sedang membutuhkan, nanti akan dikembalikan. Pertanyaan saya, apakah Yesus menyuruh izin dahulu atau tidak, Mbak Meli? Ya Pak De, jawab sendiri aja Pak De. Dia nggak ngerti. Mbak Meli, biar dijawab sama dia. Orang dia nggak. Mbak Meli? Ulang sedikit. Ulang sedikit. Yesus memerintahkan kepada muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Kira-kira itu izin dahulu atau tidak itu? Yang izin dahulu siapa muridnya? Oh, yang dimaksud itu? Perintah Yesus memerintahkan mengambil keledai orang itu disuruh izin kepada yang punya keledai atau tidak? Tidak. Tidak. Itu di Islam dilarang. Janganlah kamu mengambil harta saudaramu tanpa izin, walaupun hanya dengan maksud bersendau gurau. Di Kristen masih boleh mengambil tanpa izin. Mana yang benar? Menurut Anda, menyuruh mengambil tanpa izin atau melarang mengambil tanpa izin? Melarang mengambil tanpa izin. Allahu Akbar. Itu di Islam. Ya. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang harus aku cintai? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencintai ibu kita di atas segalanya. Ya, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Lihat apa yang diajarkan Yesus. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan, kataku. Aku datang untuk membawa permusuhan. Ya, anak laki-laki akan bermusuhan dengan ayahnya, anak perempuan bermusuhan dengan ibunya, menantu laki-laki akan bermusuhan dengan mertua laki-laki, menantu perempuan akan bermusuhan dengan mertua perempuan. Lihat. Nabi Muhammad menyuruh kita menghormati orang ibu kita. Bahkan Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan hai ibu. Tidak pernah. Tapi Yesus memanggil ibunya dengan sebutan hai perempuan. Hai perempuan. Cuma di Bible Indonesia diganti hai ibu. Padahal kalau kita lihat bahasa Yunani, gunai. Artinya perempuan. Kalau ibu mater, kalau bapak pater. Nah itu, Yesus nggak pernah menyebut ibunya ibu. Nggak, hai perempuan. Kira-kira Anda memilih mana? Yang menyuruh kita mencintai orang tua ibu kita, atau tidak menghormati ibu kita? Silakan Mbak Meli. Mencintai ibu. Mencintai ibu. Ya. Suatu ketika ada salah seorang murid Yesus. Bentar saya carikan ayatnya ya. Biarkan orang mati menguburkan orang mati, itu dibiarkan orang mati. Bentar, mati menguburkan orang mati. Di di Matius 8 ayat 22. Ini ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah, ini ceritanya ada murid Yesus yang ingin mengikut Yesus, tetapi waktu itu ayahnya itu meninggal. Matius 8 ayat 22. Kita baca dari ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuan,
Izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Jadi, ini menurut saya ini rasis. Sangat-sangat rasis. Bahkan untuk memberi penghormatan yang terakhir, untuk berbakti kepada orang tua yang terakhir saja dilarang. Kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang yang mati. Maksudnya, orang yang mati dikuburkan oleh orang yang berdosa karena belum mengikut Yesus. Itu maksudnya. Tetapi di Islam tidak. Ketika kita, misalnya Mbak Meli masuk Islam, ibunya masih belum Islam, itu Anda tidak boleh durhaka kepada orang tua Anda. Tidak boleh. Anda tetap diwajibkan berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran berkata, gitu ya. Meli jangan begitu. Menjawab saja dilarang di dalam Islam. Untuk orang tua kita. Betapa kita umat Islam itu disuruh berbakti kepada orang tua. Selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama, kita tetap diwajibkan untuk berbakti. Walaupun kita berbeda agama. Ya, dan ketika kita menolak, itu pun tidak boleh kurang ajar, tidak boleh. Maaf Bu, saya sekarang udah muslim. Itu dilarang di dalam agama kami. Tidak boleh. Ibu ini apa sih? Aku udah muslim kok disuruh begitu. Nggak boleh seperti itu. Harus dengan cara lemah lembut. Ya, harus dengan cara yang santun, cara yang sopan. Begitu Pak. Mbak Meli. Ajaran Islam sangat menjunjung akhlak. Suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu tidak meminta kepada Allah agar mengazab musuh-musuhmu? Kata Rasulullah, aku diutus bukan untuk mengazab, tapi aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Maka seorang Islam akhlaknya harus baik. Baik kepada orang tua, kepada tetangga, dan kepada seluruh manusia. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang menyakiti tetangganya, baik dengan lisannya, maka dia bukan umatku. Itu jawaban saya. Bang Juma kalau terus dibiarin diem, biar Bang Juma habis ini, monggo. Oke. Ya, itu jawaban pertama. Yang paling substansi Adek Melis belum memeluk Islam. Yang kedua apa? Yang paling substansi Mbak Melisa, silakan. Kan tadi dijelasin kayak Islam itu nggak boleh kayak marah atau kayak, nah itu gimana kalau di ajaran Kristen kan kayak kalau kamu aja pikirinmu. Nah apakah di Islam itu juga seperti itu? Oke, silakan Pak De. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan Islam Bang boleh Juma. marah nggak? Banyuma boleh? Banyuma? Banyuma? Menjauh mungkin Pak De, nggak apa-apa, menjauh. Islam itu mengatur hal-hal yang realitas, hal-hal yang tidak bertentangan dengan keadaan. Coba, memang Kristen mengajarkan kasih musuhmu, jika kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ada orang Kristen yang menjalankan? Mbak Meli mau ditampar pipi kiri lalu kasihkan pipi kanannya, mau? Enggak. Itu bisa dijalankan enggak aturan itu kira-kira? Kalau saya itu, Pak De. secara logika sih Bentar nggak bisa. Bang Andi, biar Bang Andi. Kira-kira bisa dijalankan nggak tampar pipi kiri kasihkan pipi kanan? Bisa Secara dijalankan? logika saya nggak bisa. Nggak bisa. Apakah mungkin Tuhan membuat aturan ya kepada hambanya lalu tidak bisa dijalankan oleh hambanya? Tidak mungkin. Nah di Islam Nabi bersabda, jika kamu melihat kejahatan, maka lakukan dengan 3 hal. Yang pertama, cegah dengan tanganmu. Yang kedua, dengan lisanmu. Dan yang ketiga, dengan hatimu. Bencilah kejahatan. Dan itu termasuk serendah-rendah iman. Dan jika kamu membalas, balaslah yang setimpal. Tetapi jangan melampaui batas. Di Islam boleh membalas.
Karena kejahatan kalau tidak dibalas dia akan merajalela. Kasihi musuhmu. Hari ini Anda dirampok, tapi rampok itu Anda kasihi. Besok tetanggamu yang dirampok. Jangankan dikasihi, Mbak. Ya, penjahat itu ancamannya di penjara. Ya kan? Apakah itu menghentikan kejahatan? Tidak. Apalagi dikasihi, merajalela. Islam itu agama yang mengajarkan sesuatu yang masuk akal. Kalau ada kejahatan, lawan. Hentikan kejahatan. Bukan malah dikasihi. Nah, kenapa Yesus itu pada waktu itu mengajarkan kasihi-kasihi? Kita lihat situasinya saat itu. Yesus itu hidup di bawah tekanan penjajah Romawi. Tidak mungkin Yesus akan mengajarkan hal-hal yang frontal. Karena ini dapat mengancam dirinya. Yesus mengajari kasihi musuhmu itu hanya 3 tahun. Rasulullah mengajarkan kasihi musuhmu selama 13 tahun. Ketika masih di Mekah. Ketika Islam itu belum mempunyai kekuatan. Maka yang diajarkan adalah kasihi, ngalah. Jangan melakukan perlawanan. Karena kalau melakukan perlawanan sementara musuh kuat, kita mati bonyok. Tetapi ketika Islam sudah mempunyai kekuatan, apa kata Allah? Perangilah orang yang memerangi kamu. Islam itu sifatnya dispensif, mempertahankan diri. Kita akan angkat pedang kalau orang berani macam-macam sama kita. Perangilah orang yang memerangi kamu. Tetapi ketika orang itu baik, orang kafir, orang di luar Islam itu baik, maka apa perintahnya Allah? Di dalam surah Al-Muntahanah ayat 8, aku tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi agamamu, tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Itu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tetapi ketika dia berani mengusik Islam, Islam ini ibarat lebah. Ya, jangan mengusik lebah. Karena kalau mengusik lebah fatal akibatnya. Lebah tidak akan menyengat kalau tidak diganggu. Begitulah Islam. Ya, jadi kasih musuhmu itu tidak bisa dijalankan sampai saat ini. Hukum apa yang bisa dijalankan oleh dunia saat ini? Bahkan mayoritas negara yang mayoritas Kristen sekalipun tidak ada yang pakai undang-undang dari Kristen. Tetapi lihat syariat Islam, ya, itu bisa dipakai untuk saat ini. Terima kasih, Mbak. Melisa itu kira-kira jawabannya. Jadi kejahatan itu harus dilawan, nggak boleh dibiarkan. Sesuai syariat Islam ya terukur, bijak. Hukum negara nggak boleh main hakim sendiri. Jadi sinkron ya antara main hakim sendiri, terukur, kecuali darurat. Ya kita harus bertindak daripada konyol. Gitu kira-kira Mbak ya kesimpulannya ya, Mbak Meli. Ya. Iya, makasih Bang. Ya. Ada lagi yang paling substansi deh mengenai mungkin konsep ketuhanan mungkin. Lo mau nanyain selama ini kan Anda Kristen tuh, Anda menuhankan Yesus mungkin. Anda mungkin mau kombinasi yang disembah umat Islam sama nggak sih sembahan Kristen gitu. Ya silakan Mbak. Saya mungkin agak bingung ke arah Kristen ya, karena kan selama ini saya diajar itu ya nilai saya agama jelek sih. Itu karena dikatakan bahwa itu kan ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Itu kayak 1 orang dengan 3 pribadi. Nah, kalau dijelasin itu kayak, anggaplah 1 orang tuh. Yang 1 pribadi, guru, yang 1 pribadi, orang tua, yang 1 lagi kepala sekolah. Nah, tapi kan saya bingung ya. Kan di Alkitab itu kayak mereka bisa saling berkomunikasi. Lah ini gimana cara berkomunikasinya antara 1 pribadi dengan 1 pribadi lainnya? Ini di bawah kok saya disuruh diam, saya moderatorin loh. Udah nggak usah diurusin bawah itu. Lo nggak ada kontribusinya sama kita, jadi jangan ngatur kita. Ya nggak urusan saya sama netizen. Mau mangap-mangap sampai kapan nggak ada urusan saya. Ya, jadi gini Mbak ya. Yang penting saya menyampaikan kebenaran.
netizen nggak bisa ngatur kita, lu nggak ada apa-apanya, nggak ada kontribusinya. Jadi gini, Mbak Meli, Trinitas itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ya, Trinitas tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus ketika ditanya tentang konsep ketuhanan oleh orang ahli kitab, orang Farisi, ahli Taurat, ya. Di dalam Markus 12 ayat 29, ya. Bentar saya bukakan biar saya tidak salah-salah. Markus 12 29. Ini ditanya, kita baca dari ayat 28 ya. Lalu orang ahli Taurat, ya, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu Trinitas enggak, Mbak? Mbak Meli? Enggak, itu satu. Satu, tunggal ya. Nah, ini saya kasih bukti lagi bahwa Yesus itu mengajarkan Tuhan itu tunggal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, satu-satunya Allah, Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Satu-satunya itu Trinitas, jamak atau tunggal? Mbak Meli? Trinitas Jamak. itu jamak. Kalau satu-satunya? Satu-satunya? Ya, tunggal, satu. Tunggal. Itu yang diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Bahkan ketika Paulus bertanya kepada para murid, Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab para murid apa? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Buka Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kalau memang Roh Kudus ini adalah salah satu unsur dari Trinitas, bagaimana mungkin orang yang sudah percaya tidak kenal Roh Kudus? Ini saya kasih ibaratnya gini deh. Ibu Anda kan udah malap. Lalu ada orang tanya begini, Bu Jason, apakah Anda kenal Allah setelah kamu jadi Islam? Jawab Bu Jason, belum. Bahkan kami tidak tahu ada Allah. Kira-kira janggal enggak? Mbak Meli? Janggal enggak kalau ada orang sudah mu'alaf tapi nggak kenal Allah? Janggal. Janggal. Artinya apa? Ketika para murid yang katanya sudah percaya, dia tidak kenal Roh Kudus, bahkan tidak pernah tahu ada Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa Trinitas tidak pernah diajarkan oleh para nabi, baik itu Abraham, Musa, Elisa, Yehezkiel, siapa lagi, Salomo, Daud, Yesus, ya, Yohanes Pembaptis, tidak pernah mengajarkan Trinitas. Nah, Trinitas ini kapan adanya? Trinitas itu ada nanti setelah Konsili Kalkedon tahun 381 Masehi kalau tidak salah. Seingat saya tahun 381 Masehi, Konsili Kalkedon. Itulah nanti ada Trinitas. Siapa yang merumuskan? Yang merumuskan adalah Tertullianus, seorang penyembah pagan. Bagaimana mungkin orang pagan mengonsepkan ketuhanan lalu dijadikan dasar dari keagamaan Kristen? Ini aja udah janggal, Mbak. Begitu, Mbak? Iya, makasih, Pak. Mungkin saya mau tanya, apakah satu kesalahan bisa ditebus dengan
kebaikan dengan cara yang lain. Bagaimana? Gimana? Apakah satu kesalahan dapat ditebus dengan satu kebaikan? Apakah kesalahan bisa ditebus dengan kebaikan? Iya. Bisa? Bisa. Contoh, saya pernah utang sama si A 100.000. Ya, saya pernah utang sama si A 100.000. Waktu itu saya itu mungkin jahat, penipu, ya kan? Tetapi di kemudian hari saya bertobat dari perbuatan yang jahat. Nah, saya ingin mengembalikan uang itu kepada orang yang pernah saya tipu. Tetapi saya tidak pernah bisa ketemu lagi. Orang tersebut sudah pindah tempat atau sudah wafat. Kita tidak tahu di mana dia rimbanya. Lalu bagaimana cara membalasnya? Uang 100.000 itu Anda masukkan ke kotak amal masjid atau kamu berikan kepada fakir miskin dengan niat membayar utang yang Anda tipu tadi. Nah, seperti itu Mbak, bisa. Tetapi yang tidak bisa adalah ketika kita yang berbuat jahat, tetapi orang lain yang menjadi penebus. Anda yang berbuat jahat, Anda yang maling, Anda yang nipu, tapi yang menjadi penebusnya adalah Yesus. Itu tidak bisa. Karena menurut Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Itu yang benar. Jadi apakah kejahatan bisa ditebus dengan kebaikan? Bisa. Itu salah satu kasus yang salah satu contoh kasus lah yang saya tunjukkan. Menurut Anda bagaimana? Setuju? Ini siapa? Telepon. Lanjut Bang Andi, ada yang telepon. Ya. Ada lagi Mbak yang paling signifikan gitu loh. Kenapa masih menunda-nunda ikut bersama ibu menjadi seorang mualaf? Silakan. Mungkin tadi pertanyaannya sebenarnya bersambung ke perkataan ayah saya ya. Dia mengatakan ke saya itu, aku membiayai anak ini sebagai tebusan dulu aku nggak bisa biayain kamu. Ayah Muslim? Bukan. Saya ingin tahu saja menurut Islam itu bagaimana gitu. Di Islam itu ayah. Itu nggak ada. Mbak, di Islam itu orang tua wajib. Jangan bikin anak kalau nggak sanggup mendidik dan membiayai anak semampunya gitu. Nggak ada itu. Di Islam itu mengharapkan imbalan dari anaknya. Gitu loh. Ini bukan bisnis soal anak dan orang tua ya. Kalau di Islam jelas. Orang tua wajib sekolahkan anaknya, membimbing anaknya, dan seterusnya. Sampai dia sudah dewasa, mandiri, punya suami, atau punya istri. Gitu. Jadi, nggak putus hubungan antara anak dan orang tua, dan tidak ada hubungan antara rugi dan untung. Itu Mbak jawaban sederhananya. Jadi kalau menurut ajaran Islam, apakah boleh saya memutus hubungan dengan ayah saya yang seperti itu? Nggak boleh. Dia juga sudah memiliki keluarga baru dan Mbak, nggak boleh apapun orang tua Anda, tidak boleh anak memutuskan hubungan dengan orang tua. Sekalipun orang tua itu kafir. Justru